كم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جدوا شرفي يا رب جدوا شرفي يا رب يا رب كرما وتعظيما ورفقة ومحبة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن جميع الفضل العليم والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا بفرق وأمر مقمان وعلي وبقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الحمد لله في الخلق من آدم ثم الصلاة على المختلف القدم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد القرن والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر فيك لله ولا نعم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأحوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والذين التابعين فهم أهل التقى والنقى والجل والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segenap para asatizah, para tokoh masyarakat, para bapak, para saudara hadirin jamaah majelis ta'lim dan muzakarah Masjid Jami' At-Taqwa, yang tentunya mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat, barakah, ismah, inayah serta ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati orang tua kita, Bapak Ustaz Haji Mursyid, yang sama-sama kita hormati orang tua kita, Bapak Ustaz Haji Saidi
yang sama-sama kita hormati orang tua kita Bapak Ustaz Zaini Tabah, Bapak Ustaz Abdul Razik, wabil khusus Ketua Umum Masjid Jami At-Taqwa Bapak Ustaz Amsar Abdul Majid beserta jajarannya, dan segenap para hadirin, para asatizah lainnya yang mohon maaf manakala saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun sudah barang tentu tidak sedikit pun bermaksud mengurangi rasa hormat, takzim dan mahabbah saya kepada segenap para asatizah, para tokoh masyarakat, para bapak, para saudara. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini masih memberikan berbagai macam nikmatnya, sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa kembali diberikan kemampuan sehingga berkumpul di tempat yang sangat istimewa ini, di tempat yang sangat mulia ini, dalam rangka kita mengikuti kegiatan rutinitas kita setiap Sabtu subuh. Mudah-mudahan Allah jadikan perkumpulan kita di tempat ini sebagai perkumpulan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan segala doa-doa dan harapan-harapan kita diijabah, dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, baik urusan kita di dunia maupun urusan kita di akhirat. Allah bukakan pintu hati kita untuk menerima ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan dengan ilmu yang manfaat tersebut dapat kita amalkan di dalam hidup dan kehidupan kita. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan manakala di antara saudara-saudara kita, jamaah kita, bahkan kita yang saat ini mungkin dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakit kita, Allah sehatkan kembali badan kita, sehingga mudah-mudahan kita bisa beraktivitas seperti biasa dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sehingga mudah-mudahan dengan salawat-salawat yang kita baca terus menerus, mudah-mudahan akan memberikan jalan kemudahan segala apa yang kita mohon, sehingga dikasih pertolongan dan bantuan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah isfa' lana, ya Habiballah isfa' lana, ya Safwatallah isfa' lana, ya Sayyidi ya Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita buka kitab pedoman kita pada kesempatan ya pagi hari ini, kitab yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad, sudah sampai halaman 55. Bacaannya summa innal amro bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari. Ya, baris yang ke-6 dari bawah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihil mutamassikina bil kitabi was sunnah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Summa innal amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari wajibun 'alal kifayati. Kita lihat dari redaksinya dulu Bapak Saudara. Summa. Nah, ini huruf atap. Ya, kalau habis summa, kalau lafaznya ada inna, jangan dibacanya anna. Jadi summa inna. Ya, jadi jangan bacanya summa anna. Kalau Bapak suka dikasih tugas baca khutbah nikah,
Nah itu jangan baca summa annan nikaha, tapi bacanya apa? Summa innan nikaha. Tuh, ini saya sering sampaikan di majlis-majlis karena sering kali ya seorang yang dikasih tugas kadang-kadang bacanya summa annan nikah. Nah emang di hurufnya tuh dia baca begitu tuh karena barisnya ada. Cuma kan barisin belum tentu benar. Ya begitu. Jadi kalau bapak kemudian disuruh tugas tuh bacanya summa innan nikaha. Nah begitu. Jadi kalau habis summa kemudian ada lafaz inna, bacanya inna apa anna? Nah bacanya inna. Summa innal amra. Ya, jadi summa itu huruf ataf, inna nah itu harfu taukid, tansibul isma wa tarfaul khabar. Kemudian al amra isim inna bil ma'rufi jar majrur wan nahya wawunya huruf ataf, an nahya dibaca nasab lagi sama dengan innal amra wan nahya. Anil munkari itu sama jar majrur juga. Wajibun alal kifayati itu jadi khobar inna. Ya wajibun alal kifayati itu jadi khobar ya inna. Nah ini namanya ilmu nahu ya, ilmu alat. Jadi kalau kita pengen baca kitab, saya selalu ya menganjurkan nih kepada saudara-saudara ya untuk mendalami ilmu alat. Ilmu alat itu dua yang paling penting. Satu sorob, yang kedua nahu. Sorob namanya ummul ya ibunya daripada ilmu. Ummul ulum, induknya, ibunya daripada ilmu itu ilmu sorob. Wa abuha sementara ayahnya itu adalah nahu. Ya, jadi nahu sama sorob tuh ayah dan ibu artinya. Nah baru nanti untuk nyakepin baru balaghahnya, badiahnya, ma'aninya ya. Tapi yang paling penting banget dasarnya sorob plus nahu. Ya, jadi kita ya perlu tuh ya yang muda-muda saya sampaikan, apalagi calon-calon ustaz yang memang perlu ya. Nah tolonglah jangan malu-malu baca nahu sorob. Ya, baca kitab nahu dan kitab sorob, modal utama. Ya, kita kalau udah punya alat enak, ya itu. Jadi nanti diserahin kitab apa aja kita bisa baca. Nah ini, jadi bapak saudara, ya di sini pengarang kita menjelaskan summa innal amro bil ma'rufi wan nahya anil munkari wajibun alal kifayati. Itu bacanya dulu yang benar ya, summa innal amro, nggak boleh innal amru, nggak boleh ya, sebab inna tansibul isma wa tarfaul khobar. Innal amro bil ma'rufi, nggak boleh bil ma'rufu ya, karena ba-nya huruf jar. Bil ma'rufi wan nahya, nah itu wawunya huruf ataf ya, karena amro jadi wan nahya lagi. Nah kemudian anil munkari, nggak boleh anil munkaru ya, nggak boleh anil munkaro karena ainnya huruf ya khofad ya, berarti anil munkari. Nah kemudian wajibun, kenapa dibaca wajibun bukan wajibin, bukan wajiban? Karena wajibun jadi khobar inna ya, wajibun khobar inna alal kifayati jadi jar majrur kembali. Nah begitu. Kalimat cuma ada 3 bapak saudara. Kalimat itu cuma ada isim, ada fiil, ada huruf, udah 3 doang ya. Walaupun kalimat udah begitu panjang, redaksinya udah begitu ya panjang, tapi itu cuma ada 3, kalimat isim, kalimat fiil, dan kalimat huruf. Nah begitu. Nah sekarang kita lihat dari segi artinya. Summa kemudian innal amro bil ma'rufi, sesungguhnya amar ma'ruf, wan nahi anil munkari ya, mencegah kemungkaran itu wajibun alal kifati, hukumnya wajib kifayah, hukumnya fardu kifayah. Jadi amar ma'ruf nahi munkar kata Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad hukumnya fardu kifayah. Bagaimana maksudnya? Fahaitsu qama bihil ba'du minal muslimina saqatal haraju biqiyamihim anil bakina. Manakala sebagian daripada orang Islam sudah melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, maka
ya gugurlah, enggak berdosa maksudnya. Ya, bagi orang yang tidak mengerjakan tersisanya. Jadi dari sekian banyak umat Islam ya diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Namun kalau sudah ada saja dari bagian orang-orang yang beriman melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, maka sisa-sisanya tuh yang tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar gugur, tidak berdosa. Nah, itu namanya fardu kifayah. Kemudian dijelaskan kembali wahtus sawabu bil qaimina faqad, dan dikhususkan mendapatkan pahala bagi orang yang melaksanakannya saja. Tapi yang dapat pahala enggak semuanya. Yang dapat pahala hanya orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, sementara kalau ada orang yang diam-diam aja, santai-santai saja, duduk-duduk saja, tidak mau berdakwah, enggak mau amar ma'ruf nahi munkar, ya sementara yang lain sudah amar ma'ruf nahi munkar, dia memang kagak dosa, tapi kagak mendapatkan ganjaran pahala amar ma'ruf nahi munkar. Begitu. Ya, kita kan pengennya ya dapat ganjaran pahala juga. Nah, makanya kita harus juga ikut termasuk bagian daripada orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Tuh, jadi hendaklah kita termasuk bagian daripada umat Nabi Muhammad yang selalu mengajak orang melakukan kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar. Walaupun hukumnya hanya fardu kifayah. Apabila di satu kampung sudah ada yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, maka bagi orang yang di kampung tersebut tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar tidak berdosa, sebab sudah gugur dengan sebab yang lain sudah melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Namun yang menjadi catatan penting, orang yang mendapatkan pahala hanya orang-orang yang mau melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar saja. Tuh, yang dikasih pahalanya ya istimewa buat mereka yang mau amar ma'ruf nahi munkar. Makanya Allah berfirman, "Faddalallahul mujahidina 'alal qaidin darajat." Jadi Allah itu akan melebihkan pahalanya yang lebih tinggi, memuliakan orang-orang yang berjihad, orang yang mau amar ma'ruf nahi munkar. Itu namanya mujahidin. Ya, jadi enggak tinggal diam, santai. Alal qaidin, kebanding daripada orang yang duduk-duduk saja, yang santai-santai saja. Ya, darajat, beberapa derajat. Nah, makanya kita ayo ya, harus amar ma'ruf nahi munkar minimal di rumah kita sendiri. Nah, begitu. Minimal di mana? Di rumah kita sendiri. Kan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Tuh. Allah udah bilang ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jaga diri kamu, wa ahlikum, dan keluarga kamu dari api neraka. Nah, jadi minimal kita amar ma'ruf nahi munkar dimulai dari diri kita dan keluarga kita. Udah, itu yang paling istimewa. Kalau diri kita sudah bisa amar ma'ruf nahi munkar, kita jaga nih, sebab kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap kepemimpinannya. Nah, kita memimpin diri kita. Nah, setelah diri kita bisa pimpin, kita sekarang mimpin keluarga kita. Kita udah punya istri, kita udah punya anak. Nah, itu yang kita pimpin. Udah itu dulu. Ya, mudah-mudahan kita kalau udah bisa amar ma'ruf nahi munkar untuk diri kita dan untuk keluarga kita, mudah-mudahan nanti insya Allah kesananya akan lebih bagus. Ya, sebab masyarakat akan punya nilai baik manakala dimulai dari keluarga yang baik. Betul nggak kira-kira, Pak? Iya, betul. Kalau keluarga udah baik, insya Allah masyarakat akan baik. Sekarang kenapa masyarakatnya nggak baik? Karena mungkin dari keluarga yang nggak baik. Ya, inilah tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga. Allah berfirman,
Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tuh Allah udah bilang begitu. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, jadi kita sebagai orang laki-laki udah dikasih kepercayaan, disuruh memimpin ya keluarga. Ya, kita punya istri, kita punya anak, itu adalah rakyat kita yang harus kita pimpin. Nah, kalau kita udah bisa, masyarakat akan baik insya Allah. Nah ini ya, jadi ayo kita bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar walaupun dalam skup yang terkecil. Insya Allah pahala akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai suqasaru fihi kullahum amal ismu wal haraj, dan manakala mereka lalai semuanya, nggak mau ada yang memperhatikan amar ma'ruf nahi munkar lagi, amal ismu wal haraj, maka dosa itu umum semuanya. Ya, semuanya dapat. Kalau seandainya di satu kampung nggak ada lagi yang punya perhatian sama agama, ya nggak ada yang mau lagi berdakwah, nggak ada yang lagi mau amar ma'ruf nahi munkar, maka dosa akan semuanya kena ya di kampung tersebut. Tuh, makanya nih kita hadir begini termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Jadi Bapak termasuk dapat pahalanya gede. Bukan sekedar gurunya aja. Guru tanpa ada Bapak nggak mungkin bisa jalan. Ya, jadi ini keterlibatan yang saling menguntungkan satu dengan yang lainnya. Kalau di dalam simbiosis, itu namanya simbiosis apa namanya? Mutualisme. Ya, jadi kata Nabi, al-alim wal muta'allim itu yastarikani. Ya, jadi orang yang ngajar sama orang yang belajar, dua-duanya berserikat, saling punya ya keberuntungan. Allah tidak beda-bedakan. Ya, jadi Allah nggak ada yang bedain tuh. Ya, sebab dua-duanya penting sekali. Ya, makanya ad-dunya mata. Ya, kemudian di sana lagi dibilang ad-dunya mal'unatun. Mal'unatun mafiha. Ya, jadi dunia itu dilaknat kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalamnya semuanya dilaknat sama Allah. Illal alim wal muta'allim. Nah, begitu. Kecuali orang yang ngajar dan orang yang mau belajar. Masya Allah. Itu begitu istimewanya. Ya, berarti kita udah melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, makanya mudah-mudahan ini yang namanya pengajian-pengajian yang seperti ini harus terus bisa kita ya takmirkan terus, karena dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar yang memang sudah menjadi satu kewajiban buat kita semuanya. Kalau seandainya masyarakat sudah tidak lagi memperhatikan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, otomatis dosa akan dikenakan kepada semua ya umat Islam yang ada di kampung tersebut. Kullu alimin bil munkari minhum yastati'u izalatahu. Setiap orang yang alim, yang tahu tentang kemungkaran dari mereka, dia mampu izalatahu untuk menghilangkannya, wa taghyiruhu dan merubahnya. Ia beda'u ya biyadin aulisanin. Dia bisa mulai dengan tangannya, dengan lidahnya. Nah, seperti itu. Wa awwalu ma yajibu 'inda musyahadatil munkari at-ta'rifu, dan yang pertama kali yang wajib ketika dia melihat kemungkaran at-ta'rifu, memberikan informasi dulu. Jadi kalau kita ngelihat ada kemungkaran, bagaimana nih caranya? Infokan terlebih dahulu. Jangan kita gegabah. Tolong benar-benar perhatian. Ya, seperti itu. Jadi kita informasikan dulu at-ta'rif. Ya, ngasih tahu ini kemungkaran. Ya, enggak boleh. Nah, kasih informasi dulu, ta'rif. Ya. Habis takrib, habis ngasih informasi apa lagi? Wan nahyu bilutfin waribkin, tentunya larang dengan penuh kelembutan. Tetap dakwah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu metode dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi nggak boleh dengan kekerasan. Nah, tapi ya bilutfin waribkin, dengan penuh kelembutan. Ya, makanya Nabi kenapa dakwanya berhasil? Itu karena penuh dengan kelembutan. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi
lan paddu min haulik. Begitu kata Allah. Jadi wahai Nabi Muhammad, seandainya engkau itu punya sifat keras, mau emosi, kasar, maka umatmu akan meninggalkan kamu. Ya, tapi kenapa kamu bisa berhasil berdakwah dalam waktu yang cukup singkat, 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah? Karena memang dengan penuh kelembutan. Ya, Masya Allah. Begitulah ajaran Islam kepada ya umatnya. Jadi kita berdakwah juga harus penuh dengan kelembutan. Kita harus tahu siapa yang sedang diajarkan, yang diajak bicara. Nah seperti itu. Sehingga kita harus tahu makomnya, situasi dan kondisinya. Nah muktadol halnya itu harus kita tahu. Makanya seorang dai itu mesti paham tentang metode dakwah yang baik bagaimana. Saatnya keras harus ada, saatnya lembah lembut ada, tapi keras dalam rangka memang ya membela kebenaran. Seperti sahabat Umar bin Khattab, tegas, keras, benar. Nah seperti itu ya. Jadi inilah yang dimaksud bilutfin waribkin wasyafaqatin, penuh kelembutan dan penuh kasih sayang. Fa in hasala bizalikal maksudu, kalau hasil itu semuanya, wa illa intaqala minhu ilal wa'zi, kalau enggak dengan cara lembut penuh kasih sayang enggak berhasil, intaqala minhu ilal wa'zi wat takhwifi wal ghilzati fil qawli wat ta'nifi, maka dia harus berpindah yaitu ke metode selanjutnya, al wa'z, memberikan nasihat-nasihat, memberikan rasa takut, takhwif, bahkan ghilzah fil qaul, boleh mulai keras dalam ucapan, wa ta'nib, supaya mereka itu ya ada rasa takut ya. Nah itu seperti sahabat Umar bin Khattab ya. Jadi jangan sampai kita untuk membela kebenaran karena yang salah keras kita lemah ya, kalah kita. Nah begitu, memang ada tingkatannya, makanya harus lihat situasi dan kondisi. Kata Al Habib Abdul Al Haddad, awalnya lemah lembut, tapi kalau dengan cara lemah lembut tapi mereka tetap aja menantang ya, bahkan kebatilan semakin menjadi-jadi, ya silahkan tingkatkan frekuensinya yang lebih keras lagi. Nah seperti itu, sehingga mereka jerak ya, sehingga akhirnya nanti mereka tidak berani melakukan kemungkaran dan kemaksiatan tersebut. Nah ini ya yang dijelaskan oleh Al Habib Abdul Al Haddad. Summa ilal man'i, kemudian dia harus mencegah, wal qahri, dan ya qahr, memaksa. Udah berani dia untuk memaksa, memaksanya bil yadi, dengan tangannya, wa ghairiha, dan lainnya, wa mubasyarati taghyiril munkari, dan langsung merubah kemungkaran bil fi'li, dengan perbuatannya. Terakhir kalau memang dia mampu ya dia harus action, to bil fi'li, artinya dengan action. Nah seperti itu. Jadi tetap ada tahapan-tahapannya. Itulah dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Seperti itu maksudnya. Amar rutbatanil awalatani, maka pangkat yang dua pertama, at-ta'rifu, yaitu ta'rif, memberikan informasi, bil lutfi wal wa'zi wat tahwifi, ya, yaitu dengan penuh lembut, kemudian memberikan nasihat dan rasa takut, ancaman. Fahuma amatani, itu dua-duanya sudah umum. Wal ghalibu fihima al isti'atu, umumnya di dalam menjalankan dua yang tadi itu insya Allah al istita'atu, ada kemampuan. Wa mudda'il ajzi anhuma, dan yang mengaku lemah daripada keduanya, muta'allilun wa muta'azzirun, itu merupakan satu alasan-alasan fil aksari, di dalam kebanyakan, bima la yakumu bihi, dengan sesuatu yang dia tidak bisa laksanakan karena uzrun, alasan-alasan. Wa ammar rutbatus saniyatu, adapun rutbah yang kedua, tingkatan yang kedua, allati hiyal man'u bil qahri, yang dia melarang dengan pemaksaan, wa taghyirul munkari, dan merubah kemungkaran bil yadi, dengan tangannya, fala yastati'uhu, maka tidaklah ia mampu, wa yatamakkanu minhu, dan memungkinkan daripadanya, fil aksari, di dalam kebanyakan, illa man bazala nafsahu lillahi ta'ala, kecuali orang-orang yang telah Allah berikan dirinya benar-benar ya bisa dicurahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang pangkat yang kedua nih Bapak Saudara,
yang dia berani dengan cara memaksa, merubah kemungkaran dengan tangannya, itu enggak semua orang bisa. Kecuali bagi orang-orang yang badzala nafsahu lillah, yang Allah sudah berikan kemampuannya seluruh dirinya untuk berjuang karena Allah. Wajahada bimalihi wa nafsihi fisabilillah, dan dia berjuang dengan hartanya dan jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang begitu yang susah sekarang. Ya. Sekarang orang lebih ngambil ya jalan yang pertama aja. Ya, dengan lemah lembut, udah begitu aja. Sementara kemungkaran, kemaksiatan tadi nggak bisa terus dengan lemah lembut, mesti ada jalan yang kedua, mesti harus dipaksa. Ya, dia harus benar-benar berjihad melawan kemungkaran tersebut. Tapi yang ini yang susah sekarang. Kecuali hanya orang-orang tertentu saja yang Allah berikan, yaitu ruhul jihadnya begitu tinggi, sehingga jiwanya, hartanya emang benar-benar diserahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak mudah untuk mendapatkan orang-orang seperti itu saat ini. Ya, kita bisa lihat dah. Ya, kita nggak usah sebutin namanya dah. Nah, seperti, tapi masih ada orang-orang yang model seperti itu, masya Allah. Ini adalah ar-rutbah as-saniyah dalam berdakwah. Tapi kalau ar-rutbah yang pertama itu banyak lemah lembut. Ya, lemah lembut. Tapi kenyataannya dengan lemah lembut itu enggak nembus gitu, enggak nembus. Ya, makanya berdakwah itu ada model sahabat Abu Bakar, ada yang modelnya sahabat Umar bin Khattab. Betul nggak kira-kira? Iya, kalau Abu Bakar As-Siddiq lemah lembut dia. Tapi kalau Umar bin Khattab lain lagi. Tapi sama-sama benar, dan ini diperlukan dalam berdakwah itu. Ya, masya Allah, itu mesti ada orang-orang yang seperti itu, tapi tetap di jalan yang benar. Ya, di jalan yang benar seperti itu. Tegas seperti tegasnya Umar bin Khattab, lembut seperti lembutnya Abu Bakar As-Siddiq. Cuma yang kedua ini yang udah susah sekarang. Sebab kata Al-Habib Abdul Al-Haddad, illa man badzala nafsahu lillahi ta'ala wa jahada bimalihi wa nafsi fisabilillah. Cuma itu doang. Kalau tidak didasari dengan jihad ruhul, jihad yang tinggi, ya dikorbankan dirinya, hartanya, itu tidak ada yang berani. Ya, tidak ada yang berani. Kemudian kata Al-Habib Abdul Al-Haddad bilang begini lagi, wasara la yakhafu filai laumata laim. Dan jadilah orang itu enggak merasa takut dari cacian orang-orang mencaci. Dicaci maki, ya, dia enggak merasa takut. Itu namanya la yakhafu laumata laim. Dia tidak pernah takut dari cacian-cacian orang yang mencacinya, karena dia berdakwah lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Au kana ma'zunan lahu fi taghyiril munkari min jihati sultan. Apalagi tidak dapat izin dari para penguasa untuk merubah kemungkaran, melawan penguasa kesannya, padahal bukan melawan penguasa. Salah nih. Ya, sebenarnya dia berjuang untuk membela kebenaran, menghilangkan kemungkaran. Cuma kadang-kadang disalahartikan melawan penguasa. Padahal bukan melawan penguasa. Sebab mereka paham orang-orang berdakwah itu ya harus patuh dan taat sama penguasa. Enggak boleh dia melawan penguasa. Cuma kalau memang dalam penguasa itu ada kemungkaran-kemungkaran, kezoliman yang mesti diinformasikan dan harus dihilangkan, dia langsung berani. Nah, seperti itu. Ya. Ya, jadi makanya sebenarnya tuh para ya mubalik kita yang berdakwah, sebenarnya semuanya jalannya benar, sayang sama pemerintah semuanya. Enggak ada yang kagak sayang sama penguasa. Semua mubalik kita sayang sama ya penguasa. Nah, makanya yang salah dibenerin. Tuh begitu, yang salah dibenerin. Ini jangan begini. Nah, kalau yang salah didiemin aja, itu tuh yang hanya penjilat. Tuh, mereka penjilat sebenarnya. Ya, apa aja udah dibilang bener baik. Padahal itu bahaya. Tapi orang yang sayang sama penguasa, kalau penguasa salah dikasih tahu ini enggak bener. Nah, cuma kadang-kadang ya salah pengertian, dibilang apa? Wah, ini mau balik melawan saya. Nah, seperti itu ya.
Cuma emang ini berat. Makanya kata Al-Habib Abdul Al-Haddad tuh begitu berat. Bagaimana kita bisa merubah kemungkaran di hadapan para penguasa yang saat itu dia tidak mengizinkan. Ya, dia mengakui bahwa ini adalah benar, padahal itu salah. Ya, makanya yang dakwah paling tertinggi nilainya kulil hak, ya katakanlah yang benar, ya walau murron, walaupun itu pahit di hadapan penguasa yang zolim. Ini berat banget Bapak Saudara, nggak semua orang bisa. Hanya orang-orang tertentu yang Allah berikan keistimewaan. Bazzala nafsahu lillahi ta'ala wa jahada bimalihi wa nafsihi fi sabilillah. Itu begitu. Sehingga kalau orang sudah diberikan seperti itu nanti la yakhafu billahi laumatalaim. Dia tidak pernah takut daripada cacian-cacian orang yang mencaci. Ya, karena dia berdakwah semata mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau yang pertama enak dah tuh, lemah lembut, ya itu paling enak udah, ya. Tapi untuk naik ke tingkatan yang kedua, enggak semua orang bisa, ya mulai keras dia, harus ya tegas, tuh tegas artinya untuk membela kebenaran dan ini tidak salah, ya karena memang ya dalam berdakwah itu ada beberapa tingkatan-tingkatannya seperti itu. Walhasilu dan kesimpulannya. Annal insana sesungguhnya manusia ya'ti min zalika ya itu bisa melaksanakan itu semua bima yastatiu dengan sesuatu yang ia mampu wala yaksuru fi nusrati dinil dan dia tidak boleh lalai di dalam membela agama Allah wala ya'taziru fi isqati zalika dan dia tidak boleh menjadikan alasan untuk menggugurkan ya kegiatan-kegiatan tersebut bil a'dzaril ladzi la tasihud dengan alasan-alasan yang tidak benar wala yaskutu biha ma wajaba alaihi min amrillah dan tidak gugur dengannya sesuatu yang wajib atasnya dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mestinya kita sebagai hamba Allah punya kemampuan ke situ sehingga kita harus bisa melaksanakan dakwah dengan sebaik-baiknya. Jangan kita lalai. Jangan kita bilang agama Allah nggak perlu dibela, biarin aja ntar yang bela Allah aja, nggak boleh. Ya, jadi kita harus membela agama Allah. Ya, masa kita ya nggak mau membela agama Allah? Ya, jadi ada yang punya pendapat begitu. Kalau agama biarin aja, ntar juga Allah yang punya, Allah yang belain. Nggak bisa Bapak. Ya, sebab Islam kagak bisa. Ya, tetap mayoritasnya Islam, kenapa pakai burung ababil? Nah itu orang Islam pada mau kemana? Nggak mau berdakwah emangnya? Nggak mau memikirkan agama? Ya jangan berharap burung ababil datang Bapak Saudara. Ya dulu burung ababil datang lain situasi kondisinya. Sekarang umat Islam di Indonesia banyak. Lu ngapain aja? Nah begitu nungguin burung ababil datang. Nah begitu ya. Jadi kita disuruh jihad. Ayo berjuang. Berjuang itu bukan hanya perang, tapi bagaimana kita mengisi ya ini nilai-nilai keislaman di dalam hidup dan kehidupan kita. Sehingga di dalam setiap kali kita ya melakukan kehidupan itu nilai-nilai Islam jangan keluar dari kita. Ya, kenalin terus ini Islam ajaran begini. Ya, jangan sampai nanti ya kita tinggalkan. Kita nggak tahu 50 tahun yang akan datang bagaimana Indonesia. Sekarang aja kita udah ngelihatnya, Masya Allah, ya Allah. Kita buka YouTube, Cina mulu, iklan di mana-mana Cina mulu. Ya. Sekarang, ya Allah, itu cerita-cerita bagus-bagus yang baik-baik itu ternyata ya dari Cina mulu, sinetron dari Cina mulu, Tiongkok. Kenapa sih? Bukan Islam gitu ya. Nah, jadi yang mengajarkan kebaikan dari dia mulu. Ini Masya Allah muatan-muatan politik Bapak Saudara, Masya Allah. Iya kita ngeri nanti. Ya, nah makanya ayo kita sebagai umat Islam jangan diem aja. Ya, jangan diem aja. Ayo ya kita harus tanamkan pendidikan nilai agama kepada anak-anak kita. Makanya ya amar ma'ruf nahi munkar yang paling penting di keluarga. Udah itu aja di keluarga. Kalau keluarga kita kuat imannya, insya Allah. Keluarga kuat imannya, insya Allah.
Itu yang paling penting. Makanya ngaji-ngaji begini ini yang paling penting. Ya, kalau kita kumpul-kumpul doang sana, kumpul sini, kalau sana, ya Allah, cuma besar doang dilihatnya. Umat Islam kalau kumpul-kumpul begitu lagi banyak, besar. Nanti kita pemilu kalah aja lagi. Betul nggak? Iya. Karena dikasih amplop udah habis. Ya, dengan amplop kelupaan udah semuanya. Yang dulu-dulu ya baru amplop isinya 500.000 udah. Ya, udah habis milih, dia lupa lagi udah. Iya, apalagi gocap. Iya, ini yang kagak sadar-sadar umat Islam. Umat Islam sampai saat ini yang kagak sadar-sadar itu. Ya Allah, ya makanya ayo, ya kita amar ma'ruf nahi munkar, tanamkan akidah yang mantap kepada anak-anak kita. Supaya itu benar-benar kita melihat yang benar itu benar, yang salah itu salah. Tuh, kan kita sulit sekarang. Mana yang benar, mana yang salah. Kadang-kadang yang benar kita salahin, yang salah kita benerin. Nah ini kita minta sama Allah. Nah ini salah satunya di keluarga. Ya, kita lebih banyak menanamkan pendidikan keimanan di dalam keluarga kita masing-masing. Sehingga jangan tertipu lagi. Kita udah ya jatuh ke dalam lubang yang sama udah lebih dari 1 kali. Ya, bukan sekali 2 kali, udah beberapa kali. Nah, begitu. Setiap ada pertandingan kalah lagi. Setiap ada pertandingan kalah lagi. Kapan menangnya kita? Nah, begitu. Nah, ayo kita koreksi diri. Nah, ini artinya amar ma'ruf nahi munkar. Tanamkan kepada keluarga kita dulu. Ya, kita nggak usah nyalain dah yang lain-lain, nggak usah. Ayo kita ke keluarga aja, ke keluarga. Kita mulai belajar dari keluarga. Mudah-mudahan kalau keluarga kita udah yakin mantap keimanannya, nggak mungkin nanti dia dapat disogok. Iya kan? Begitu. Ya, kalau keluarga kita udah kuat imannya, ketika mereka sudah menjabat, insya Allah benar-benar menjabat lillahi ta'ala, membela agama Allah. Tuh begitu. Ya, jadi bukan karena yang lain-lainnya. Nah inilah ya seorang bapak, seorang ibu itu menjadi manusia yang sangat berhasil manakala sudah bisa mencetak anak-anaknya menjadi anak-anak yang berhasil dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah nanti baru wa'lam annal akhdha birrifqi dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan pagi hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah. Tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Saudara, saya senantiasa terus minta doanya. Ya, karena saat-saat ini saya masih terus berjuang untuk ya membangun pondok pesantren di ya Anyer. Ya, saat ini ya memang sedang tahap untuk pengecoran. Ya, untuk pengecoran lantai 2. Ya, mohon doanya semoga dari jamaah-jamaah kita yang mungkin ada keluasan rezekinya jangan lupakan. Jangan bosan, terus istiqomah. Walaupun 1 bulan 100.000, ya, walaupun 100.000, walaupun kagak tetap, kalau lagi ada kasih, lagi nggak ada ya nggak apa-apa. Nah begitu, ya tapi jangan dilupain. Mudah-mudahan rezeki yang 100.000 itu yang Bapak berikan, mudah-mudahan itu menjadi sangat bernilai, khususnya untuk pembangunan pondok pesantren atau Al-Muflihun. Saya sampaikan juga kepada segenap para jamaah yang mengikuti tayangan ini ya, di mana saja, karena alhamdulillah cukup banyak yang ngikutin acara ini Bapak Saudara, ya bukan hanya dari Jakarta, ya dari beberapa daerah, ya sehingga alhamdulillah mudah-mudahan ya mereka semuanya ya ingin juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan pondok pesantren atau Al-Muflihun yang sedang saya rintis ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita semuanya. Allah ya luaskan rezeki kita sehingga mudah-mudahan Allah terus berikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya Safwatallah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Isfa' lana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Irhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin. Warzuqna ya Allah fa innaka khairur razikin. Wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.